Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sudah sangat kita ketahui tentang kewajiban kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kewajiban kita untuk mencari ilmu dari ayat-ayat itu, menggali tafsirnya, menyampaikannya atau belajar ilmu, dan kewajiban kita untuk mensucikan diri kita. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan tugas kerasulan itu ada 3, yaitu yatslu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayayat Allah, yuzakkihi, membersihkan, mensucikan diri, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mempelajari kitab dan hikmah, tafsir ayat-ayat itu. Yang saya akan bawakan adalah bagaimana ayat-ayat itu bisa membawa kita kepada kearifan berpikir, ketinggian ilmu disertai dengan kearifan berpikir, adab keilmuan. Yang kedua, bagaimana tazkiyah kita membawa kearifan di dalam diri kita menjadi orang yang tawadu, tidak sombong, memaknai fastabiqul khairat bukan dalam konteks ria, tapi ingin memberi inspirasi. Yang pertama, kiat yang pertama, menurut saya, kita harus berada di lingkungan orang-orang yang punya kualifikasi tinggi tentang keilmuan, tentang adab, tentang kesalehan individual dan sosial. Dengan bergaul orang-orang yang soleh, orang-orang yang tinggi ilmunya, kita akan terbawa harumnya ilmu salafus soleh terdahulu yang kita baca bukunya atau yang kita dapati pengalamannya dalam hidup kita sekarang. Yang kedua, kita harus mampu menciptakan suasana di rumah kita dengan karakter unggul dalam semua yang berada di lingkungan kita. Istri kita harus kita ciptakan menjadi istri yang unggul. Suami kita harus ciptakan atau kita ajak unggul. Bisa bila perlu dan bila memungkinkan. Anak-anak kita harus kita ciptakan menjadi karakter anak yang unggul, supaya kita dapat manfaat dan kebanggaan. Bahkan tanaman-tanaman di rumah, bunga-bunga yang indah. Saya punya rumah, di belakang rumah ada kebunnya. Saya tanami pohon-pohon yang punya keunggulan. Durian montong, saya bisa makan duriannya yang unggul. Rasanya enak, buahnya tebal. Rambutan-rambutan Aceh Binjai saya tanam. Kualifikasi unggul. Saya tanam mangga Bangkok yang unggul. Bahkan binatang, ayam saya punya. Ayam Bangkok yang kekar badannya, unggul. Kalau saya taruh di dalam satu medan, satu lapang begitu, ayam yang lain itu baru lihat ayam saya yang punya karakter unggul itu ketakutan. Sebagaimana takutnya setan kepada Sayyidina Umar. Dalam hadis kan disebut gitu, kata Nabi, setan baru melihat Umar dah takutan. Begitupun ayam saya, unggul. Jadi saya biasa melihat sesuatu yang unggul di lingkungan saya. Bergaul dengan orang-orang yang unggul, berada dalam lingkungan unggul dan mencari keunggulan untuk saya bisa pelajari dan mengambil manfaatnya. Ayam pelung saya bangun tiap jam 2. 2:30 paling lambat dibangun. Kukuruyuk. Lama sekali. Sampai kepalanya menyentuh tanah. Untuk membangunkan saya. Karena ayam itu unggul. Mahal memang. Dibeli saja. Suaranya indah. Panjang. Sehingga saya terbangun. Oh, si pelung sudah membangunkan saya. Dalam satu hadis, walaupun tidak terlalu kuat, disebutkan kokok ayam pertama itu adalah suara malaikat yang membangunkan kita. Kalau kita punya karakter soleh. Itulah. Jadi dari keunggulan-keunggulan itu kita fastabiqul khairat. Kita berlomba untuk kebaikan. Bukan untuk ria, bukan untuk takabur. Saya di lingkungan teman-teman saya, di lingkungan
tetangga di mana, selalu fastabiqul khairat, berada di garis terdepan supaya orang membawa manfaat. Orang setua saya, seumur saya, kau sudah ada di depan, kok saya yang mudah kalah? Begitu. Itu tidak salah, bukan riya untuk mengajak, karena dari kecepatannya menjalankan sesuatu visi, misi, program, saya mendapat bagian pahala. Begitulah kehidupan kita. Harus berada di wilayah yang unggul agar kita menjadi unggul. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan kita harus unggul dalam amalia dan keadaban. Yang banyaknya harus banyak Al-Quran, jangan cuma baca 1 ayat, 2 ayat. Harus 1 juz setiap hari, ba'da subuh. Kita harus baca 1 juz. Supaya sebulan bisa khatam, minimal. Ibu saya sampai akhir hayatnya, maaf bukan lagi riya, itu kebaikan Hajah Bunyani, Ustazah Bunyani. Tiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Menjelang wafatnya 1 minggu khatam. 4 kali khatam dalam sebulan. Begitu juga kakek saya, Haji Ahmad Sobari. Begitu juga kakek saya yang lain, Mualim Sain. Bisa mengajar tiap malam. Ayah saya juga begitu. Itu keunggulan yang saya ceritakan bukan untuk ria, tapi untuk membawa inspirasi kepada kita. Fastabiqul khairat itu harus kita maknai sebagai bersaing sehat untuk mencapai kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang kedua, kita harus unggul dalam adab kita, akhlak kita. Ya, sebagaimana Sayyid Naqib Al-Atas, jangan sampai kita kehilangan adab, kata Al-Atas. Loss of adab. Kita jadi orang pinter tapi nggak ada adabnya. Kita jadi orang kaya tapi nggak ada adabnya. Adab orang kaya yang pertama, dia harus mampu berbagi dengan hartanya. Menjalankan perintah Allah dengan sebaiknya. Sekarang bulan haji. Ya, adab yang utama adalah mencukupi kesempurnaan Islam kita. Setor buru-buru haji. Udah punya uang nggak haji, berdosa besar kita. Ya. Karena haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau kita sudah mampu nggak berhaji, dosa besar. Kecuali yang nggak mampu. Ya. Adab kita terhadap Allah, adab kita terhadap manusia, berbagi. Bersyukur kepada Allah dengan cara berzakat mal kita, dengan bersedekah dan lain-lain. Adab kita terhadap sesama, kita berbagi. Berbagi ilmu juga adab kita. Ilmu kita harus kita bagikan, nggak mau ngajar. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu tinggi-tinggi nunggu jadi profesor baru ngajar, jadi dokter baru ngajar. Pelajaran itu, pengajaran itu harus kita mulai dari kapan saja kita mampu. Sesuai dengan kualifikasi kita, kualitas kita sampai di mana, siapa yang kita ajarkan. Dan belajar, jangan lupa. Orang yang sudah tinggi ilmunya harus selalu belajar. Supaya tidak sombong di hadapan Allah. Nanti ketika di yaumil akhir kita masih dalam tahap ta'lim. Itulah. Kompetensi kita harus kita tingkatkan. Fastabiqul khairat kita maknai sebagai upaya. Tidak riya, niat kita fastabiqul khairat. Dan adab kita harus kita tingkatkan. Itu yang penting. Ciptakan lingkungan yang unggul, belajar dari keunggulan yang ada di lingkungan kita, belajar dari kesalehan individual orang-orang saleh yang unggul di dalam tazkiyahnya, dalam ilmunya, dan berada di lingkungan sahabat-sahabat dan teman-teman yang unggul agar kita mendapatkan manfaat dari keunggulan kita dan keunggulan teman-teman kita. Jadi kita dalam keunggulan, karena yang dicari di yaumil akhir nanti adalah orang yang unggul dalam amal perbuatannya, dalam kesalehan individual dan sosialnya, dalam kesalehan terhadap hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hisab kita keunggulan itu akan terakumulasi dalam amal soleh. Dan kita menerima amal itu melalui tangan kita. Bukan tangan kanan kita, bukan tangan kiri kita.
itu pencapaian tertinggi seorang manusia. Hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Mari unggul, mari fastabiqul khairat, mari kita ciptakan hidup kita menjadi menyenangkan. Kita nikmati itu dengan keadaban yang tinggi agar orang-orang suka kepada kita. Tetapi bukan untuk dipuji. Kalau orang tidak memuji kita, kita tidak perlu risau. Tugas kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.